Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 791. Tentu saja ada. Ada dua tingkat kotak, satu kotak biasa dan satu lagi kotak VIP. Tapi harga kotak VIP 3 kali lipat dari kotak biasa. Jelas penjual tiket perempuan itu dengan sabar dan sopan. Xiao Chen, kita tidak mampu membeli tiket VIP, jangan bercanda. Dilin tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Chen. Mungkinkah dia ingin menarik perhatian dengan cara ini karena penjual tiketnya cantik? Jika memang begitu, maka itu cukup bodoh. Seberapa mengerikankah latar belakangnya agar bisa mengadakan pelelangan di atas perahu roh? Mereka masih harus beroperasi seperti biasa. Kamu sedang menggoda staf mereka di sini. Kalau kamu membuat mereka marah, kamu akan mati tanpa tahu caranya. Jangan khawatir, aku hanya suka suasana yang lebih tenang. Kata Xiao Chen kepada penjual tiket, beri aku 2 tiket VIP box. Tuan, harga kotak VIP adalah 20.000 batu peri. Penjual tiket wanita itu seolah mengingatkan Xiao Chen. 20.000 batu abadi. Dilin membuka mulutnya karena terkejut. Tiket sipil yang mereka beli untuk menaiki perahu roh hanya berharga 1.000 batu abadi, dan mereka dapat tinggal di perahu roh selama lebih dari 2 bulan. Lelang hanya berlangsung paling lama 2 atau 3 jam, dan biayanya 20.000 batu abadi. Berapa selisihnya? Pada saat ini, Dilin sangat menyadari 6 kata, kemiskinan membatasi imajinasi. Xiao Chen, jangan ribut lagi, ayo cepat pergi. Dilin menarik lengan baju Xiao Chen. Namun, Xiao Chen mengabaikannya dan bertanya kepada penjual tiket dengan ekspresi normal, saya hanya membawa batu roh kelas atas. Bisakah saya membayar dengan batu roh kelas atas? Batu roh merupakan mata uang yang digunakan dalam dunia kultivasi, sedangkan dunia keabadian biasanya menggunakan batu abadi. Tentu saja, terdapat hubungan konversi nilai tukar di antara keduanya, sama seperti denominasi mata uang bumi yang berbeda, seperti 10, 50, dan 100 yuan. Secara umum, 1 batu roh tingkat atas setara dengan 100 batu roh tingkat tinggi, 10.000 batu roh tingkat sedang, dan 1 juta batu roh tingkat rendah. Di dunia peri, batu peri juga diubah dengan cara ini. Dengan kata lain, 1 batu abadi setara dengan 100 batu roh kualitas atas. Tuan, Anda bisa membayar dengan batu roh kelas atas, tapi 20.000 batu abadi setara dengan 2 juta batu roh kelas atas. Penjual tiket wanita itu mengingatkan lagi. Ya. Xiao Chen mengangguk dengan tenang, lalu melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah tas penyimpanan, menyerahkannya kepada penjual tiket wanita, dan berkata, ini 2 juta batu roh kelas atas. Saya mau tiket VIP. Di aula, tiket dihitung berdasarkan kursi, 1 kursi per orang. Namun jika berupa kotak, Xiao Chen dan Dilin harus berada dalam kotak yang sama, jadi hanya diperlukan 1 tiket. Seruan yang sama datang dari penjual tiket wanita dan Dilin, seolah-olah keduanya tidak menyangka Xiao Chen akan mengeluarkan 2 juta batu roh kelas atas tanpa berpikir 2 kali. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Efisiensimu terlalu buruk. Cepatlah, pelelangannya akan segera dimulai. Desak Xiao Chen sambil mengetuk meja. Penjual tiket perempuan itu bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, Pak, mohon tunggu sebentar. Saya akan menghitung jumlahnya dan segera memprosesnya untuk Anda. Alasan mengapa dia begitu lambat adalah karena dia selalu berpikir Xiao Chen tidak mampu membeli tiket VIP. Namun, karena Xiao Chen mampu membayar begitu banyak uang, ia adalah tamu terhormat. Ia tentu tidak bisa mengabaikannya dan harus menyambutnya dengan sikap pelayanan terbaik. Para kultivator abadi memiliki kesadaran ilahi, sehingga mereka dapat menghitung jauh lebih cepat daripada mesin cetak uang di bumi. Mereka dapat mengetahui angka pasti hanya dengan pemindaian cepat. Tak lama kemudian, penjual tiket wanita itu menyelesaikan inventaris dan membantu Xiao Chen menyelesaikan formalitas. Tuan, ini kartu VIP Anda, harap simpan baik-baik. Ya. Xiao Chen mengambil kartu VIP itu, melihat nomornya, dan berkata kepada Dilin, ayo pergi ke lantai 2. Ya Tuhan, Xiao Chen, bagaimana kau bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh berkualitas tinggi sekaligus? Apa kau punya tambang di rumah? Dilin tampak masih belum pulih dari perilaku Xiao Chen yang berlebihan. Kata-katamu membuatku bernostalgia. Xiao Chen teringat bahwa, punya ranjau di rumah, adalah bahasa gaul internet yang sangat populer di bumi. Ia tak menyangka akan mendengarnya lagi dari Dilin hari ini. Tentu saja, ketika Dilin mengatakan ada tambang di rumah, ia mengacu pada tambang batu roh kelas atas. Batu roh berkualitas tinggi sangat langka di dunia kultivasi dan jarang digunakan di dunia peri. Hanya sedikit orang yang bisa menghasilkan jutaan batu roh berkualitas tinggi sekaligus. Tetapi jika Xiao Chen mengambil semua kekayaannya, dia mungkin akan membuat Dilin ketakutan setengah mati.
Selama ia mengikuti buyunyan ke alam semesta yang tidak diketahui, Xiao Chen melakukan perjalanan hampir ke seluruh langit berbintang itu dan secara tidak sengaja menemukan 3 urat spiritual tingkat atas. Karena tidak ada kultivator di langit berbintang di dekatnya, 3 urat spiritual kelas atas itu sudah lama tidak ditambang. Entah sudah berapa tahun mereka terkumpul, dan kekayaannya bahkan membuat Xiao Chen takjub. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan ketiga urat roh tingkat atas, berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, dia bisa memberikannya kepada Ye Yufei, Xiao Yingsui dan yang lainnya untuk dikultivasikan. Tapi sekarang kita sudah berada di negeri dongeng, sulit untuk turun ke bawah, dan aku tidak akan bisa melihat mereka untuk sementara waktu. Xiao Chen, karena kamu sudah kaya raya, kenapa kamu masih membeli tiket sipil? Tanya Dilin. Aku membeli tiket itu secara spontan ketika aku naik kapal roh. Tidak ada tiket premium atau tiket bangsawan yang tersisa. Kata Xiao Chen santai. Jadi begitulah. Dilin tiba-tiba menyadari. Keduanya memasuki kotak itu dan mendapati kotak itu memang mewah dan dilengkapi dengan buah-buahan spiritual, teh peri, anggur peri, dan sebagainya. Meskipun memang mewah, harganya seharusnya tidak lebih dari 20.000 batu abadi. Terlalu mahal. Dilin merasa itu tidak sepadan. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, kotak VIP hanyalah simbol status. Banyak orang datang ke sana bukan untuk bersenang-senang, melainkan hanya untuk gengsi. Anak-anak bangsawan atau pewaris kekuatan besar gemar pamer dengan cara seperti ini dan rela mengeluarkan uang berapapun. Tentu saja, Xiao Chen berbeda dari mereka. Dia sangat ingin menikmati kenyamanan. Lagi pula, batu roh tidak terlalu berarti baginya. Tak lama kemudian, pelelangan resmi dimulai. Seperti lelang pada umumnya, pembawa acara naik ke panggung dan menyampaikan serangkaian kata-kata pembukaan yang tidak berguna untuk memeriahkan suasana, tetapi kata-kata tersebut sangat membosankan sehingga membuat orang-orang mengantuk tidak peduli bagaimana mereka mendengarkannya. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Xiao Chen. Baru pada saat pelelangan resmi dimulai, Xiao Chen menjadi sedikit lebih bersemangat. Barang lelang pertama adalah pedang kuno. Menurut ketua lelang kami, pedang ini adalah senjata abadi kelas menengah. Harga awalnya adalah 10.000 batu abadi, dan setiap penawaran harus minimal 500 batu abadi. Setelah perkenalan yang penuh semangat dari pembawa acara, sebuah pedang yang terbungkus dalam kotak persegi panjang yang indah dibawa keluar dan dipamerkan di hadapan semua orang. 11.000. Seseorang tampak sangat menyukai pisau itu dan langsung mengajukan penawaran. 12.000. Seseorang segera menaikkan harganya. 13.000. 14.000. Setelah putaran penawaran terakhir, harga pedang ditetapkan dan dibeli oleh penawar pertama seharga 18.000 batu abadi. Selamat kepada teman ini karena telah memenangkan pedang. Seorang anggota staf akan segera datang untuk menyerahkannya kepada Anda, jadi harap nantikan. Selanjutnya, barang lelang kedua hari ini adalah ramuan tingkat surgawi yang disebut rumput hamil jiwa. Bab 792. Rumput hamil jiwa. Ketika Xiao Chen mendengar ini, hatinya tergerak. Kondisi Ling Xiaozu saat ini mengharuskan dia untuk memurnikan pil pembuahan jiwa, tetapi bahan utama pil pembuahan jiwa adalah rumput pembuahan jiwa. Rumput hamil jiwa adalah herba yang sangat langka, biasanya stoknya habis dan sulit ditemukan. Karena itu, Xiao Chen tidak menyia-nyiakan waktunya bersama Jiang Chu, berencana untuk pergi ke alam abadi Baiqiong untuk melanjutkan pencariannya akan rumput hamil jiwa. Namun, saya tidak pernah menyangka akan menemukan ramuan seperti ini di pelelangan Lingsu. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Xiao Chen, apakah kamu membutuhkan rumput kehamilan jiwa? Dilin menatap Xiao Chen dengan bingung. Meskipun dia tidak tahu fungsi spesifik rumput hamil jiwa, dia tahu bahwa itu digunakan untuk membuat pil. Mungkinkah Xiao Chen seorang alkemis? Di dunia peri, alkemis sangat populer, yang dapat menjelaskan sumber sejumlah besar batu roh milik Xiao Chen. Baiklah, aku harus mendapatkan rumput hamil jiwa ini. Nada bicara Xiao Chen ringan, tetapi penuh dengan keyakinan yang luar biasa. Pada saat ini, pembawa acara kembali berbicara, mungkin tidak banyak orang di sini yang tahu tentang rumput kehamilan jiwa, tetapi para alkemis pasti tahu bahwa itu adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil kehamilan jiwa. Rumput itu tak tergantikan oleh apapun dan sangat berharga. Rumput hamil jiwa dimulai dari 30.000 batu abadi, dan setiap tawaran harus tidak kurang dari 1.000 batu abadi. Setelah pembawa acara selesai berbicara, keheningan langsung menyelimuti ruangan. Banyak orang di aula saling berpandangan, tetapi tak seorang pun mengajukan penawaran. Suasana terasa sangat canggung. Jelas, tidak banyak alkemis yang hadir hari ini, atau mereka tidak peduli dengan rumput hamil jiwa. Tepat ketika pembawa acara mengira penonton akan bosan, sebuah suara tiba-tiba terdengar, saya akan menawarkan 30.000 batu abadi. Orang yang menawar tentu saja Xiao Chen. Xiao Chen tidak memiliki batu abadi apapun pada dirinya,
tetapi karena batu roh kualitas terbaik dapat dipertukarkan, dia akan menggunakan batu abadi untuk menawar sekarang, dan harganya akan sama ketika saatnya tiba. Tawaran Xiao Chen jelas memberi jalan keluar bagi tuan rumah. Ia langsung berteriak kegirangan, tamu di kotak VIP 8 menawar 30.000. Ada yang mau naikkan harganya. 30.000 tiap kalinya. 30.000 2 kali. 30.000 3 kali, beres. Selamat kepada tamu terhormat di kotak VIP 8 karena telah mendapatkan rumput hamil jiwa. Mohon tunggu sampai staf menyerahkannya kepada Anda. Tak ada yang menawar, dan rumput hamil jiwa pun mudah didapatkan. Xiao Chen sedang senang dan berkata kepada Dilin di sampingnya, "Dilin, kalau ada yang kau suka, tawar saja. Aku akan membayarmu nanti." "Ini. Tidak perlu, aku hanya ingin ikut bersenang-senang." Dilin tidak ingin memanfaatkan Xiao Chen, meskipun dia bisa melihat bahwa Xiao Chen sebenarnya tidak peduli dengan batu-batu roh itu. "Terserah kamu." Xiao Chen tidak memaksa. Setiap orang punya gaya perilaku dan prinsip masing-masing. Bagi orang jujur seperti Dilin, mengambil keuntungan dari orang lain mungkin merupakan dosa baginya. Meskipun beberapa barang lelang berikutnya juga sangat langka dan berharga, barang-barang itu tidak menarik minat Xiao Chen. Xiao Chen berpikir bahwa pelelangan ini mungkin akan seperti ini saja dan tidak akan ada keuntungan lain. Namun kejutan sering kali datang tanpa diduga. Semuanya, harap perhatikan barang lelang berikut. Meskipun ini bukan final, mungkin kalian akan terkejut. Saya harus mengatakan bahwa penekanan dari pembawa acara cukup menarik, dan banyak orang di tempat kejadian sangat fokus. Tak lama kemudian, sebuah pesawat ulang-alik rusak muncul di panggung, seluruhnya terbuat dari zat perak misterius. Apa ini? Semua orang menatap pesawat ulang-alik yang rusak itu, dan keraguan memenuhi hati mereka. Sepertinya tak seorang pun bisa mengenalinya. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa mereka yang benar-benar saling kenal tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedang menyusun rencana secara rahasia, menunggu kesempatan untuk menawar. Lagi pula, mereka tidak ingin keunggulan shuttlecock terekspos ke semua orang dan menambah lebih banyak lawan tanpa alasan. Bagaimana mungkin benda seperti itu melayang-layang di luar sana? Di dalam kotak, mata Xiao Chen tertuju pada pesawat ulang-alik di atas panggung, merasa sangat terkejut. Dia berani menjamin bahwa pesawat ulang-alik ini berasal dari daerah tak berpenghuni di negeri dongeng. Dunia peri itu luas dan tak terbatas. Selain wilayah tempat tinggal manusia, ada juga tempat-tempat terlarang yang misterius, yang disebut tanah tak bertuan. Itu adalah tempat di mana bahkan seorang kaisar abadi akan memiliki kemungkinan kematian yang tinggi, atau bahkan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Sebab para kaisar abadi yang telah melintasi tanah tak bertuan dan kembali hidup-hidup hanya mengambil satu lingkaran di pinggiran tanah tak bertuan dan tidak berani masuk terlalu dalam. Semua kaisar abadi yang memasuki kedalaman menghilang tanpa terkecuali dan keberadaan mereka tidak diketahui. Tentu saja, hanya karena kaisar abadi tidak bisa pergi ke sana, bukan berarti tidak ada seorang pun yang pernah ke kedalaman tanah tak bertuan itu. Sepanjang dunia peri selama 100.000 tahun, hanya satu orang yang telah menjelajahi kedalaman wilayah tak berpenghuni dan kembali dengan selamat. Orang itu adalah Xiao Chen sendiri. Setelah mencapai alam kaisar abadi, dia merasa kesepian tanpa lawan, jadi dia memberanikan diri sendirian ke kedalaman daerah tak berpenghuni. Akan tetapi, ia tidak menemui bahaya sama sekali di tanah tak bertuan itu dan menjalani perjalanan dengan lancar. Memang ada labirin di sana, begitu besar hingga tak terbayangkan, bagaikan alam semesta yang tak berujung. Bahkan dengan tingkat kultivasi seorang kaisar abadi, sulit baginya untuk menjelajahinya sepenuhnya. Saat itu, ia merasa ada yang tidak beres. Sekalipun ia tidak melihat akhirnya, ia seharusnya melihat sosok manusia. Sekalipun para kaisar abadi yang datang sebelumnya sudah mati, mereka seharusnya bisa menemukan jejak dan sedikit napas. Akan tetapi, tidak ada apa-apa di dalam, dan semua orang seakan menghilang begitu saja. Pada akhirnya, Xiao Chen harus kembali dengan tangan kosong dan kembali ke negeri dongeng. Xiao Chen belum pernah melihat pesawat ulang-alik rusak itu di atas panggung, tetapi auranya sangat mirip dengan yang ada di tanah tak bertuan, jadi dapat dipastikan bahwa pesawat itu berasal dari tanah tak bertuan. Mungkinkah seseorang datang dari tanah tak bertuan dan membawa relik di dalamnya? Xiao Chen merenung dalam hati. Selama dia pergi, pasti ada perubahan signifikan di dunia peri. Pembawa acara melanjutkan, semuanya, kita tidak tahu nama pesawat ulang-alik ini, jadi mari kita sebut saja pesawat ulang-alik bulan perak. Meskipun rusak dan tidak dapat digunakan, pesawat ini memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi karena berasal dari tanah terlarang di alam abadi. Tanah tak bertuan. Kata ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Itu benar-benar datangnya dari tanah tak bertuan, tidak mungkin palsu, kan? Pasti palsu. Bahkan seorang kaisar abadi pun akan terancam bahaya kematian di tanah tak bertuan ini. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengeluarkan sesuatu? Ada apa dengan rumah lelangmu?
Kau tidak perlu berbohong seperti ini hanya untuk menarik perhatian, kan? Penonton terus mengumpat dan tampaknya tidak mempercayai apa yang dikatakan pembawa acara. Diam semuanya. Tepat ketika pembawa acara kehilangan kata-kata untuk menenangkan semua orang, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kotak VIP No. 1 di lantai 2. Yang tidak percaya asal-usulnya, jangan menawar. Banyak yang harus diomongkan. Raja Abadi. Aula tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi, dan semua orang jelas terkejut dengan momentum ini. Seorang Raja Abadi yang kuat, dan di kotak VIP nomor 1, siapa yang mampu menyinggung perasaannya? Terima kasih, senior. Kata tuan rumah dengan penuh rasa terima kasih. Ayo lanjutkan pelelangan seperti biasa. Kata Raja Abadi di kotak 0. 1 dengan nada dingin. Ya, tuan rumah tak berani mengabaikannya. Setelah menenangkan pikirannya, ia melanjutkan, tawaran awal untuk Silver Moon Shuttle adalah 200.000 batu abadi, dan setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 5.000 batu abadi. 200.000 batu abadi, ini tidak diragukan lagi merupakan jumlah yang sangat besar. Banyak orang mengira balai lelang itu gila karena menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk membeli pesawat ulang-alik yang rusak dan tidak dapat digunakan. Akan tetapi, mereka yang benar-benar mengetahui nilai suatu barang memiliki gagasan yang berbeda. Aku akan menawarkan 300.000 batu abadi. Begitu tuan rumah selesai berbicara, seseorang berteriak dengan tidak sabar. Bab 793. His 300.000 batu abadi. Ya Tuhan, apakah aku tidak salah dengar? Dunia orang kaya benar-benar di luar imajinasi kita. Harga awal Silver Moon Shuttle adalah 200.000 batu abadi. Orang ini adalah orang pertama yang mengajukan penawaran, langsung menaikkan harganya menjadi 300.000, jelas bertekad untuk memenangkannya. Setelah ragu sejenak, pembawa acara tersenyum dan berkata, harga yang diminta untuk VIP Box 0. 6 adalah 300.000. Apakah ada yang lebih tinggi dari itu? Aku akan memberimu 320.000. Aku akan memberimu 350.000. Aku akan memberimu 400.000. Beberapa orang lagi menaikkan harga, dan harga terus naik hingga mencapai level 400.000. Tanpa terkecuali, mereka yang menawar datang dari kotak VIP di lantai 2. Para penonton sekarang mengerti bahwa banyak tokoh penting datang hanya untuk pesawat ulang-alik bulan perak ini. Dengan kata lain, pesawat ulang-alik Silver Moon ini mungkin saja berasal dari daerah tak berpenghuni. Kalau tidak, mengapa hal itu menyebabkan perebutan seperti itu? Orang-orang ini benar-benar kaya. Mereka menghabiskan 400.000 batu abadi untuk membeli pesawat ulang-alik yang rusak. Di dalam kotak, Dilin mendecak lidahnya, merasa tak percaya. Akan tetapi, kata-kata Xiao Chen selanjutnya hampir membuatnya terjatuh ke tanah. 500.000. Suara Xiao Chen yang acuh tak acuh membuat suasana menjadi tenang sejenak. 500.000 saja sudah angka yang mengerikan, bahkan yang ada di kotak VIP saja kesulitan membayar. Xiao Chen, apa kau sakit? Kau tidak boleh menghabiskan uang seperti ini. Dilin tahu bahwa Xiao Chen hanya memiliki batu roh kelas atas, tetapi tidak memiliki batu abadi. 500.000 batu abadi yang diubah menjadi batu roh bermutu tinggi akan menjadi 50 juta. Itu angka astronomis. Tidak apa-apa, benda ini tak ternilai harganya. Berapapun harga batu abadi yang kau beli, itu sepadan. Kata Xiao Chen ringan. Benarkah? Dilin mengungkapkan ketidakpahamannya. Saya tawarkan 800.000. Semua orang di tempat kejadian tercengang dengan harga tinggi yang ditawarkan Xiao Chen, yaitu 500.000. Setelah keheningan yang lama, akhirnya seseorang mengajukan penawaran lagi. Kali ini tawarannya bahkan lebih dibesar-besarkan, langsung menaikkannya sebesar 300.000 batu abadi, seolah memberitahu semua orang bahwa ia bertekad untuk mendapatkan Silver Moon Shuttle. Apakah itu Raja Abadi di kotak nomor 1? Tindakan yang luar biasa. Dilihat dari nada bicara dan perilakunya sebelumnya, jelas dia sangat khawatir dengan pesawat ulang-alik bulan perak. Kurasa tak ada yang bisa menandinginya. 800.000 batu abadi, siapa yang berani menaikkan harganya? Lagi pula, itu berisiko menyinggung Raja Abadi. Semua orang merasa bahwa karena Raja Abadi di kotak 0. 1 telah menaikkan harga ke tingkat ini, tidak ada seorang pun yang akan bersaing dengannya lagi. Namun, sebuah suara segera membuyarkan lamunan mereka. 1 juta. 1 juta. Kotak VIP 0. 8 menawarkan 1 juta. Seru pembawa acara dengan gembira. Ada harga yang lebih tinggi dari ini. 1.100.000. Suara kesal terdengar dari kotak 0. 1, tetapi tak ada sepatah kata pun yang terucap dan harga terus dinaikkan. 1,5 juta. Xiao Chen tidak berniat mundur dan langsung menaikkan harganya menjadi 1,5 juta. 1.600.000. 2 juta. Kamu. 2,5 juta. 3 juta. Wow. Seluruh tempat lelang langsung mendidih karena kegembiraan.
Setelah beberapa kali kenaikan harga saja, itu tampak seperti pertarungan sengit di benak setiap orang. Meskipun Raja Abadi di kotak 0, satu sangat mementingkan pesawat ulang-alik bulan perak, sumber daya keuangannya jelas terbatas. Ia merasa sangat menderita ketika jumlahnya melebihi 1 juta, dan hanya bisa menambahnya hingga ratusan ribu. Dan Xiao Chen tak diragukan lagi bahkan lebih kejam darinya. Setiap kali ia menaikkan harganya, jumlahnya 4 atau 500 ribu, seolah-olah yang ia teriakkan hanyalah serangkaian angka. 3 juta, bukankah itu terlalu banyak? Sekalipun pesawat ulang-alik bulan perak berasal dari daerah tak berpenghuni, pesawat itu tak akan bernilai begitu banyak batu abadi. Lagi pula, pesawat itu sudah rusak. 3 juta batu abadi. Bahkan seorang raja abadi veteran pun mungkin tidak punya tabungan sebanyak itu. Siapa yang ada di kotak 8? Seberapa dermawan dia? Dia mungkin murah hati, tapi dia telah menyinggung raja abadi di kotak 1. Aku khawatir dia akan menanggung akibatnya. Benar saja, ketika harganya mencapai 3 juta, Raja Abadi di kotak 0. 1 mulai ragu-ragu. Setelah hening sejenak, ia tiba-tiba berkata dengan dingin, teman-teman di kotak 8, pesawat ulang-alik bulan perak ini sangat penting bagiku. Tolong berikan padaku. Aku akan membayar kalian 3,1 juta. 3,5 juta. Di kotak nomor 8, harga langsung dinaikkan tanpa jeda. Kau, Raja Abadi di kotak 1 sangat marah dan bertanya, apakah kau bersikeras melawanku? Lelang ini bukan milik keluargamu. Pesawat ulang-alik bulan perak milik mereka yang kaya. Kalau kau tidak punya uang, berhenti bicara omong kosong. Suara Xiao Chen yang tidak sabar terdengar dari kotak nomor 8. Suasana langsung gempar lagi. Menurutku orang di kotak nomor 8 itu benar-benar hebat. Dia tidak hanya bersaing dengan Raja Abadi yang kuat untuk sesuatu, tetapi dia juga mengejeknya. Entahlah, apakah karena ketidaktahuan dan rasa takut mereka atau karena mereka memang punya rasa percaya diri yang cukup. Oke, bagus sekali. Aku, Chen Xuan, telah berkelana di dunia peri selama bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya aku bertemu orang setidak masuk akal dirimu. Sebuah suara tertahan terdengar dari kotak nomor 1. Meskipun dia marah, dia jelas-jelas mengendalikan dirinya. Rumah lelang punya aturannya sendiri. Bahkan Raja Abadi pun tak berani membuat masalah di sini. Namun, sebelum itu, ia selalu menyebut dirinya Raja. Semua orang hanya tahu bahwa ia adalah Raja Abadi, tetapi tidak tahu identitas spesifiknya. Setelah menjadi marah dan malu, dia mulai mengungkapkan namanya sendiri. Raja Chen Xuanxian. Mungkinkah Raja Chen Xuanxian dari Istana Tianluo? Pasti dia, tokoh terkenal di alam abadi Baiqiong. Aku tak menyangka dia ada di perahu roh hari ini. Di dalam kotak, Dilin begitu ketakutan ketika mendengar nama Chen Xuan hingga wajahnya memucat. Ia segera menasihati, Xiao Chen, jangan berkelahi dengannya. Kau tidak boleh menyinggung perasaannya. Chen Xuan, apakah dia sangat terkenal? Xiao Chen bertanya dengan santai. Tentu saja dia terkenal. Raja Abadi terbagi dalam beberapa tingkatan, dan Raja Abadi Chen Xuan termasuk dalam kategori teratas. Dan bahkan jika kau belum pernah mendengar tentang Raja Abadi Chen Xuan, kau pasti pernah mendengar tentang Istana Tianluo di alam abadi Baiqiong, kan? Tanya Dilin cemas. Istana Tianluo. Kekuatan kelas 2, apa yang perlu ditakutkan? Xiao Chen tidak setuju. Pasukan kelas 2. Kelas 2. Tanya Dilin dengan heran. Xiao Chen, katakan saja padaku. Jangan katakan itu di depan orang luar, apalagi di depan orang-orang di Istana Tianluo. Istana Tianluo, kekuatan nomor 1 di alam abadi Baiqiong, dengan beberapa kaisar abadi yang bertanggung jawab dan level yang lebih tinggi dari Sekte Guntur Ungu, sebenarnya hanyalah kekuatan kelas 2 di mata Xiao Chen. Dilin mulai bertanya-tanya apakah dia dan Xiao Chen hidup di dunia yang sama. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Kata Xiao Chen, mengabaikan Dilin dan berteriak, Tuan rumah, ada yang dengan jahat mengganggu ketertiban lelang. Apa kau tidak melakukan apapun? Sebenarnya, jika di tempat lain, Xiao Chen mungkin akan menamparnya. Tapi lelang punya aturannya sendiri, dan dia bukan tipe orang yang seenaknya melanggar aturan publik. Itu terlalu tidak beradab. Ini, pembawa acara tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Lelang tersebut melarang mengancam pelanggan dan mengganggu ketertiban normal, tetapi sebagai tuan rumah, dia tidak mampu menyinggung Chen Xuan, Raja Abadi Istana Tianluo. Beruntungnya, pada saat ini, sebuah suara yang kuat terdengar. Rekan Taois Chen Xuan, karena Anda di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, mohon patuhi peraturan dan jangan mempersulit kami. Bab 794. Raja Abadi dari rumah lelang telah muncul. Aura kuat ini mungkin tidak lebih lemah dari Raja Abadi Chen Xuan. Tentu saja. Untuk bisa mengadakan lelang perahu roh, seseorang harus punya latar belakang yang kuat. Bagaimana mungkin tidak ada orang berkuasa yang memimpin? Pria di kotak 8 itu benar-benar pintar.
Dia tahu bagaimana memanfaatkan situasi untuk menghadapi Raja Abadi Chen Xuan. Semua orang sebenarnya dapat melihat bahwa rumah lelang itu tidak ingin menyinggung Raja Abadi Chen Xuan pada awalnya, sampai Xiao Chen mengingatkan mereka harus memberikan peringatan lisan. Pandai. Sekarang kau mempermalukan Raja Abadi Chen Xuan. Kau mungkin sombong untuk sementara waktu, tapi kau akan sengsara nanti. Memang, jika Raja Abadi Chen Xuan menyelidiki, orang-orang di kotak 8 pasti akan mendapat masalah besar. Setelah orang-orang di balai lelang datang untuk memperingatkannya, Chen Xuan menyerah. Xiao Chen mendapatkan apa yang diinginkannya dan membeli Silver Moon Shuttle seharga 3,5 juta batu abadi. Aku tidak menyangka kalau aku akan menghabiskan hampir semua batu roh sekaligus. 3,5 juta batu abadi setara dengan 350 juta batu roh kelas atas. 3 urat roh tingkat atas yang diperoleh Xiao Chen hanya bernilai sedikit di atas 400 juta batu roh tingkat atas secara total. Setelah dikurangi harga rumput jiwa hamil dan pesawat ulang-alik bulan perak, dia memperkirakan bahwa dia hanya akan memiliki kurang dari 50 juta batu roh kelas atas yang tersisa. Ketika Xiao Chen pergi membayar uang, staf lelang terkejut lagi. Mereka belum pernah melihat ratusan juta batu roh bermutu tinggi sebelumnya dalam hidup mereka. Bukan karena mereka terlalu berharga, hanya saja batu roh kelas atas tidak umum digunakan di dunia peri. Tak lama kemudian, formalitasnya selesai, Xiao Chen memperoleh rumput hamil jiwa dan pesawat ulang-alik bulan perak, lalu kembali ke kamarnya untuk memulai penelitian. Dia harus pergi ke tanah tak bertuan itu lagi cepat atau lambat untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk mengenai pesawat ulang-alik Silver Moon. Sialan! Siapa sih yang berani melawanku? Dia malah menawar 3,5 juta batu abadi untuk pesawat ulang-alik bulan perak yang rusak. Gila ya! Chen Xuan kembali ke kamarnya yang megah, tidak mampu menahan amarah di hatinya. Semenjak dia debut dan menjadi terkenal, dia tidak pernah semarah sekarang. Tuan Chen Xuan. Sebuah suara hormat terdengar dari luar pintu. Masuk, kata Chen Xuan dengan suara berat. Pintu didorong terbuka, dan seorang pria parubaya berbaju abu-abu berjalan memasuki ruangan selangkah demi selangkah, sambil membungkuk. Menghadapi Chen Xuan, dia jelas sangat kagum. Bagaimana perkembangan penyelidikan atas hal yang saya minta Anda selidiki? Tanya Chen Xuan. Aku sudah tahu semuanya. Pria berbaju abu-abu itu terdengar seolah-olah dia mengambil keuntungan darinya. Oh, bukankah kau bilang kau hanya seorang diaken dan tidak punya cukup kekuatan? Tanya Chen Xuan bingung. Kalau orang itu pemegang tiket tertinggi, tentu saja aku tidak bisa menemukannya. Tapi dia kan cuma pemegang tiket rakyat biasa, jadi aku tetap berhak memeriksa informasinya. Kata pria berbaju abu-abu itu sambil tersenyum menyanjung. Suara rakyat biasa. Chen Xuan mengerutkan kening. Ya, namanya Xiao Chen. Dia pendatang baru dari alam bawah. Karena itu, dia tidak menggunakan batu abadi dalam transaksi, melainkan hanya batu roh kelas atas. Pria berbaju abu-abu itu melaporkan semua informasi yang dicatat Xiao Chen kepada Chen Xuan. Ascendan. Batu roh kelas atas. Mendengar ini, Chen Xuan tiba-tiba murka dan menghancurkan meja dan kursi mahoni di ruangan itu hingga berkeping-keping. Maksudmu aku ditipu oleh semut kecil dari alam abadi sejati? Dia meminta seseorang untuk menyelidiki informasi Xiao Chen, tentu saja, untuk mengonfirmasi identitas dan latar belakang Xiao Chen. Jika Xiao Chen memiliki latar belakang yang luar biasa dan memiliki kekuatan di belakangnya yang tidak lebih lemah dari Istana Tianluo, dia pasti harus berhati-hati dan hanya bisa memikirkan cara lain untuk mendapatkan pesawat ulang-alik bulan perak. Akan tetapi, Xiao Chen hanyalah seekor semut yang baru saja naik ke alam abadi sejati, dan dia menggunakan batu roh tingkat atas, mata uang tingkat rendah yang hanya digunakan di alam bawah, untuk berdagang, yang merupakan penghinaan terbesar baginya. Tuan Chen Xuan, menurut pendapatku, orang ini pasti memiliki latar belakang yang sangat dalam di alam bawah, kalau tidak, dia tidak akan memiliki ratusan juta batu roh kelas atas. Tapi dia sepertinya tidak mengerti situasinya. Ini bukan lagi alam bawah, tapi negeri dongeng. Pria berbaju abu-abu itu mencibir berulang kali. Tampaknya, menurutnya, Xiao Chen adalah orang kaya dan sombong di alam bawah. Namun saat ia tiba di negeri dongeng, Xiao Chen belum beradaptasi dan belum mengubah identitasnya. Tidak peduli seberapa berbakat atau hebatnya Anda di alam bawah, begitu Anda mencapai negeri dongeng, Anda hanya bisa memulainya dari bawah. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Chen Xuan perlahan-lahan menahan amarahnya, tetapi ekspresinya tidak diragukan lagi lebih suram. Kalau aku tidak melampiaskan rasa marahku ini, aku takut aku akan sakit. Bajingan tua Wang Zhengchu itu benar-benar memarahiku karena semut alam abadi sejati. Jika aku tidak khawatir tentang kaisar kuasi abadi yang menjaga ketertiban di perahu spiritual, aku pasti sudah kehilangan kesabaran dan melawannya saat itu juga. Tuan Chen Xuan, jangan salahkan wakil presiden. Lagi pula, dia harus menjaga ketertiban lelang. Kalau tidak, lelang kita akan didiskreditkan.
Kata pria berbaju abu-abu itu, lalu berkata, juga, tolong jangan bilang aku membocorkan informasi Xiao Chen kepadamu, kalau tidak aku pasti akan dikeluarkan. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukan bangsaku sendiri dengan tidak adil. Kata Chen Xuan, lalu dengan santai melemparkan sekantong batu abadi kepada pria berbaju abu-abu itu, ini hadiahmu. Terima kasih Tuan Chen Xuan. Pria berbaju abu-abu itu sangat gembira dan menyimpan batu ajaib itu dengan sangat rapi. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi guncangan hebat, dan ruang perahu roh tampak terbalik, membuat Chen Xuan dan pria berbaju abu-abu itu agak tidak stabil. Ada apa? Apa ada yang salah dengan perahu roh itu? Xiao Chen dan Dilin kembali ke kamar dan mulai mempelajari Silver Moon Shuttle dengan saksama. Tiba-tiba, guncangan dan gemetar yang sama terjadi, yang tidak diharapkan oleh Xiao Chen dan Dilin. Xiao Chen segera menenangkan tubuhnya dan mengamati dengan indera spiritualnya. Energi iblis. Xiao Chen mengerutkan kening. Indera spiritualnya menyapu keluar perahu roh dan menemukan bahwa energi iblis yang besar dan aneh muncul di area terbang. Alasan mengapa hal itu aneh adalah karena dia belum pernah melihat energi iblis semacam ini sebelumnya. Kau tahu, dia pernah menerobos masuk ke alam iblis dan berhadapan dengan Raja Iblis dari alam iblis. Sekarang dia bahkan memiliki harta paling berharga dari alam iblis, kitab terlarang Dao Iblis. Jika energi iblis itu berasal dari dunia iblis, dia akan merasa sangat akrab dengannya. Namun, aura jahat ini sangat asing baginya. Pada saat ini, siaran Lingzu berbunyi. Semuanya, harap perhatikan. Sejumlah besar energi iblis telah muncul dari dunia luar, mengganggu penerbangan normal kapal roh. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan sementara kapal roh. Kaisar Kuasi Senior akan memimpin proses penghilangan energi iblis sebelum lepas landas kembali. Para penumpang, harap tetap di kamar masing-masing dan jangan bergerak, serta jangan keluar tanpa izin. Kami tidak bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan. Energi iblis. Dilin mendengar siaran itu, merasa gugup, tetapi kemudian ia menghibur diri, dengan Kaisar Kuasi Senior yang bertindak, seharusnya tidak ada masalah. Xiao Chen, kita bisa menunggu dengan sabar. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata kepada Dilin, kamu tetap di sini, aku akan keluar dan melihat. Tanpa menunggu jawaban Dilin, Xiao Chen bergegas keluar pintu. Xiao. Dilin secara tidak sadar ingin mengejarnya, tetapi ketika dia keluar, Xiao Chen telah menghilang. Mengapa begitu cepat? Dilin bingung, bertanya-tanya apakah kultivasinya tidak sebaik Xiao Chen. Seharusnya tidak demikian. Dia sudah mencapai puncak alam abadi sejati. Pada level alam abadi sejati ini, hanya sedikit orang yang bisa melampauinya. Bab 795. Begitu Xiao Chen keluar pintu, seseorang bergegas masuk. Tidak lain adalah Raja Abadi Chen Xuan dan pria berbaju abu-abu. Apakah kamu Xiao Chen? Chen Xuan menatap Dilin dan berkata. Tuan Chen Xuan, dia bukan Xiao Chen, dia seharusnya teman sekamar Xiao Chen, Dilin. Ketika pria berbaju abu-abu itu memeriksa informasi Xiao Chen, dia juga melirik informasi Dilin. Lagi pula, mereka berdua ditugaskan bersama. Dilin, di mana Xiao Chen Ren? Chen Xuan melepaskan tekanan Raja Abadi dan bertanya pada Dilin. Bagaimana mungkin Dilin, seorang alam abadi sejati, bisa menanggung tekanan seperti itu? Ia langsung jatuh ke tanah, terengah-engah, dan sesekali berkata, Xiao Chen. Dia keluar dari perahu roh. Di luar perahu roh, retakan angkasa besar muncul, seakan-akan merobek langit menjadi dua. Dari celah-celah itu, energi iblis yang mengerikan dan aneh terus-menerus menyeruak keluar, menyebabkan badai yang dahsyat, kilat dan guntur, serta pemandangan yang mengerikan. Dan jauh di dalam celah itu, ada hal-hal misterius dan tak dikenal yang siap bergerak, seakan-akan ingin menyerbu negeri dongeng dari sana. Di dalam perahu roh, seorang lelaki tua berpakaian hijau, yang memancarkan aura seorang kaisar abadi, memimpin beberapa raja abadi dan puluhan dewa emas, menyerbu energi iblis dan mulai menyapu bersihnya. Namun, energi jahat itu tak berujung. Begitu mereka membubarkannya sebentar, energi jahat baru akan segera mengisinya kembali, dan semua orang pun terjerumus ke dalam dilema. Pada saat ini, di luar energi iblis, sepasang mata dingin mengintip melalui energi iblis, menatap ke dalam celah dan langsung ke sumbernya. Retakan itu sebenarnya terpisah dari alam iblis. Tapi bagaimana mungkin energi iblis yang aneh muncul di alam iblis? Apa ada sesuatu yang terjadi di alam iblis? Xiao Chen merenung dalam hati. Jika dia tidak harus pergi ke negeri dongeng Baiqiong untuk menyelidiki urusan Bu Yunyan, dia ingin memasuki alam iblis untuk melihatnya. Aku tidak menyangka kau datang ke sini sendirian. Aku jadi kesulitan menemukanmu. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar dari belakang, membawa sedikit niat membunuh. Bagus. Membunuhmu di sini akan menghancurkan tubuhmu dan tidak meninggalkan jejak, tidak akan ada yang tahu.
Xiao Chen sama sekali tidak terkejut, dan sepertinya sudah menduganya. Ia tidak berbalik, tetapi bertanya dengan tenang, apa kau begitu peduli dengan pesawat ulang-alik bulan perak sampai-sampai kau rela membunuh seseorang untuk mencurinya? Tentu saja, benda itu hanya bisa memberikan nilai terbaiknya di tanganku. Memberikannya kepadamu hanyalah sepotong besi tua. Chen Xuan berkata dengan dingin, awalnya, jika kamu memberikannya kepadaku di pelelangan, kita bisa hidup damai. Tapi keadaan sudah begini, dan aku tidak punya pilihan selain menempatkanmu dalam posisi yang sulit hari ini. Begitu dia selesai berbicara, momentum Raja Abadi menjadi luar biasa, dan dia memiliki gerakan mematikan tersembunyi, yang bermaksud membunuh dengan satu pukulan. Xiao Chen masih tidak menoleh, dan berkata dengan tenang, aku sarankan kamu berpikir 2 kali sebelum bertindak. Sekali bertindak, kamu mungkin akan menyesalinya. Lelucon apa ini? Beraninya negeri dongeng sejati sekecil itu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Chen Xuan masih bertekad untuk membunuh, dan dia tiba-tiba melancarkan gerakan mematikan, menyerang Xiao Chen dari belakang. Terimalah takdirmu. Pertarungan antara Xiao Chen dan Chen Xuan tidak disadari oleh siapapun karena jarak mereka cukup jauh dan terdapat energi iblis di depan mereka. Meskipun Kaisar Semi Abadi berjubah hijau itu cukup berani untuk melawan 10.000 orang, ia tak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya menghadapi energi iblis tak kasat mata yang aneh itu. Ia mendorong energi iblis itu kembali ke celah beberapa kali, tetapi tak lama kemudian energi iblis itu kembali mengalir. Siklus ini sangat menguras energinya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Pria berbaju hijau itu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengirim pesan suara kepada orang-orang di perahu roh. Wang Zhengchu, perintahkan semua orang untuk segera kembali ke perahu roh. Ketika kita mendorong energi iblis kembali ke celah-celah, nyalakan perahu roh dan terbang di atas area ini. Kalian bisa berhenti di area aman di depan dan menunggu kami. Baiklah, aku mengerti. Sebuah suara menjawab dari dalam perahu roh. Tak lama kemudian, siaran itu kembali terdengar di perahu roh. Semuanya, harap perhatikan. Perahu roh akan segera berangkat. Harap bersiap. Teman-teman di luar perahu roh, harap segera kembali. Meskipun orang-orang telah diperingatkan sebelumnya untuk tidak memasuki atau meninggalkan perahu roh tanpa izin, ketika sesuatu yang jarang terjadi seperti wabah energi iblis terjadi, selalu ada banyak orang yang ingin ikut bersenang-senang, jadi ada beberapa orang yang mengabaikan peringatan itu dan keluar tanpa izin. Tidak ada cara lain. Perahu roh harus menunggu sampai semua orang kembali ke kabin sebelum bisa berangkat. Sebagai Raja Abadi, Wang Zhengchu adalah pengurus senior perahu roh, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan ketertiban. Bagaimana? Sudah dihitung jumlah orangnya. Seharusnya mereka semua sudah kembali ke perahu roh, kan? Tuan Wang, sepertinya. Tuan Chen Xuan hilang. Seorang anggota staf melaporkan kembali. Apa? Chen Xuan tidak ada di perahu roh. Kemana dia pergi? Tanya Wang Zhengchu cemas. Entahlah, tapi dia pernah bersama Diakon Li sebelumnya, lalu menghilang. Dia pasti ada di luar perahu roh. Wang Zhengchu merenung sejenak setelah mendengar ini, lalu ekspresinya berubah dan dia berkata, bantu aku memeriksa apakah Xiao Chen, rakyat jelata, masih berada di perahu roh. Baiklah, saya akan segera memeriksanya. Staf itu mengambil komunikator dan menghubungi staf lainnya. Tak lama kemudian, berita itu kembali, dan staf melaporkan, Pak, Xiao Chen juga tidak ada di perahu roh. Menurut teman sekamarnya, dia juga lari keluar. Oh tidak. Wang Zhengchu mengerti sesuatu dan segera bergegas keluar dari perahu roh. Di luar aura iblis, pertempuran dengan perbedaan kekuatan yang besar diam-diam berakhir. Peng! Sesosok tubuh terhantam oleh kekuatan yang sangat besar dan terlempar puluhan kaki jauhnya, darah berceceran di udara. Kau, bagaimana mungkin? Kau tidak berada di negeri dongeng yang sebenarnya. Chen Xuan menatap Xiao Chen di depannya dengan ngeri sambil berdarah. Penting. Xiao Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya tenang. Sudah ku bilang kalau kau bertindak, kau mungkin akan menyesalinya, tapi kau tidak mendengarkan. Brengsek. Chen Xuan mengumpat keras lalu berbalik dan lari. Pada saat ini, dia sungguh menyesalinya. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Xiao Chen akan begitu mengerikan. Menghadapi Xiao Chen, dia benar-benar merasa seperti sedang menghadapi penguasa istana Tianluo. Mungkinkah pemuda yang berpenampilan biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah seorang kaisar abadi yang kuat? Memikirkan kemungkinan ini membuatnya ketakutan setengah mati, dan dia hanya ingin bergegas masuk ke perahu roh dan mencari perlindungan dari manajer perahu roh. Meskipun tidak ada kaisar abadi yang kuat di perahu roh, ada organisasi besar di baliknya, yang tidak lebih lemah dari istana Tianluo. Xiao Chen harus waspada terhadapnya. Sekarang setelah kamu memulainya, apakah kamu masih ingin pergi? Tiba-tiba, suara dingin terdengar, dan cahaya dingin datang dari belakang. Memanggil. Ledakan. Chen Xuan masih berlari menyelamatkan diri ketika cahaya dingin menembus tubuhnya. Tidak. Dengan raungan terakhir yang tidak diinginkan, seluruh tubuh Chen Xuan meledak. Awalnya,
bahkan jika orang kuat setingkat Raja Abadi meninggal, jiwanya tidak akan hancur begitu saja. Namun, bagaimana mungkin Xiao Chen tidak memikirkan hal ini? Energi pedang yang dipancarkannya, setelah menghancurkan tubuh fisik Chen Xuan, mengamuk bahkan lebih hebat lagi, melahap jiwa Chen Xuan, membuatnya tidak mungkin bangkit kembali. Tidak apa-apa kalau dia tidak bertindak, tetapi begitu dia bertindak, dia tidak akan memberi musuh kesempatan. Dengan kemampuan sekecil ini saja, kau berani keluar dan membunuh orang serta merampok mereka. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan ingin pergi. Namun tak lama kemudian, matanya tertuju pada cahaya perak di tengah ledakan itu. Apapun yang dapat bertahan dari energi pedangnya jelas bukan hal biasa. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangannya dan bola cahaya perak itu terbang secara otomatis seolah-olah sedang ditarik. Bab 796. Saat cahaya perak itu sampai di tangannya, Xiao Chen segera melihat penampakannya secara utuh dan bertanya dengan heran, pesawat ulang-alik bulan perak. Menyadari ada yang tidak beres, Xiao Chen mengeluarkan Silver Moon Shuttle yang didapatnya di pelelangan dan membandingkan keduanya. Dua pecahan Silver Moon Shuttle bisa digabung jadi satu. Jadi begitulah. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa Chen Xuan begitu peduli dengan pesawat ulang-alik bulan perak. Ternyata ia memiliki pecahan pesawat ulang-alik bulan perak lainnya di tangannya. Dengan menyatukan dua bagian yang rusak dan meminta ahli pemurnian senjata untuk memprosesnya, pesawat ulang-alik Silver Moon dapat dikembalikan ke keadaan semula. Cobalah saat Anda punya waktu. Xiao Chen sendiri memahami seni pemurnian senjata dan memiliki rune kuno. Daripada meminta bantuan orang lain, lebih baik melakukannya sendiri. Pada saat ini, sesosok terbang cepat dan mendarat di depan Xiao Chen. Xiao Chen mengangkat alisnya dan menyadari bahwa orang ini adalah Raja Abadi yang memperingatkan Chen Xuan di pelelangan, dan tampaknya menjadi manajer di perahu roh. Apakah kamu Xiao Chen? Wang Zhengchu menatap Xiao Chen dengan ragu. Apa yang kau inginkan dariku? Xiao Chen bertanya dengan tenang. Kamu tidak melihat Chen Xuan. Wang Zhengchu ragu-ragu. Jadi begitu. Di mana? Langit penuh dengan jejaknya. Dengan kultivasimu sebagai Raja Abadi, kau seharusnya bisa menyadarinya. Kata Xiao Chen dengan suara tenang. Ketika Wang Zhengchu mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahwa udara dipenuhi bau darah dan rasa familiar yang belum hilang. Menyadari kemungkinan itu, dia langsung berkeringat dan menatap Xiao Chen dengan ngeri. Kau membunuhnya. Ini di luar perahu roh, jadi seharusnya bukan wewenangmu, kan? Xiao Chen berkata dengan tenang, aku dan dia punya dendam pribadi. Entah dia membunuhku atau aku membunuhnya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak, aku. Aku tidak bermaksud ikut campur dalam urusan orang lain. Wang Zhengchu menjelaskan dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Kekuatan Chen Xuan sebanding dengannya, tetapi pada saat ini dia dibunuh oleh Xiao Chen, tanpa jejak tersisa. Seberapa mengerikan kekuatan Xiao Chen? Apakah Anda Kaisar Abadi Senior? Wang Zhengchu bertanya ragu-ragu dengan suasana hati yang gelisah. Kaisar Abadi. Xiao Chen tertawa dan tidak menjelaskan. Dulu, saat Huang Ji Waxianjue miliknya berjalan secara otomatis, tak seorang pun dapat mendeteksi napasnya. Ketika seseorang mendeteksinya, itu seperti mendeteksi manusia biasa, tanpa fluktuasi aura, kecuali dia secara aktif melepaskan auranya agar dapat dirasakan orang lain. Namun, terakhir kali dia berhadapan dengan Zhuge Lin, dia mencoba menarik guntur dan kilat, dan itu berhasil. Sejak saat itu, ia selalu memancarkan aura negeri dongeng sejati. Sebenarnya ini adalah bak. Kekuatannya telah lama melampaui alam keabadian sejati, dan sekarang dia bahkan lebih misterius. Hanya saja karena dia telah selamat dari kesengsaraan kenaikan, tubuhnya terkontaminasi dengan aura kesengsaraan guntur kenaikan, yang membuat orang secara keliru percaya bahwa dia adalah seorang abadi sejati. Karena kau tidak berencana untuk melanjutkan masalah ini, tidak apa-apa. Jika Istana Tianluo bertanya, katakan saja padaku bahwa akulah yang membunuhnya. Xiao Chen berani membunuh orang, jadi dia tidak takut orang lain tahu. Dia bahkan tidak menganggap serius Istana Tianluo. Junior, aku mengerti. Wang Zhengchu sudah memanggil dirinya sendiri sebagai junior di depan Xiao Chen. Meskipun dia tidak dapat melihat kekuatan Xiao Chen, fakta bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Chen Xuan patut mendapatkan rasa hormatnya. Tuan Xiao. Xiao, perahu roh akan segera berangkat. Silakan kembali ke perahu roh. Wang Zhengchu mengingatkan. Bukankah energi iblis itu masih ada? Xiao Chen menunjuk energi iblis besar yang masih membayangi di depannya. Wang Zhengchu menjelaskan, energi iblis terus-menerus keluar dari celah-celah, dan mustahil untuk mengusirnya sepenuhnya. Itulah sebabnya Senior Yi meminta kita untuk kembali ke perahu roh terlebih dahulu. Setelah dia mendorong energi iblis kembali ke celah-celah, kita akan meminta perahu roh lepas landas dan terbang di atas area ini terlebih dahulu. Itu terlalu merepotkan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Agak merepotkan, tapi tidak ada cara yang lebih baik.
kata Wang Zhengchu. Biar aku coba. Xiao Chen berbicara dengan ringan, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tekanan pedang yang kuat berkumpul, seketika membuat langit dan bumi tampak pucat dibandingkan, dan jalan surga kehilangan keseimbangannya. Teknik pedang, melahap kegelapan. Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengerikan menyambar, menyapu bersih roh jahat itu bagai embusan angin yang menyapu daun-daun yang gugur dan menelan roh jahat itu. Tiba-tiba, energi iblis di seluruh area itu tersapu oleh pedang itu dalam sekejap dan didorong paksa kembali ke celah dunia iblis. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika cahaya pedang mencapai tepian retakan, tiba-tiba meledak, dan niat pedang bertahan cukup lama, bertindak seperti segel, mencegah energi iblis dalam retakan mengalir kembali. Ini. Wang Zhengchu dipenuhi keterkejutan, dan pedang yang menakjubkan itu terus terputar di benaknya. Ia merasa langit, bumi, dan alam semesta begitu tak berarti di hadapan pedang itu. Terselesaikan, panggil mereka kembali ke perahu roh dan bersiap berlayar. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan ringan, Xiao Chen menghilang dari tempatnya, tampaknya kembali ke perahu roh selangkah lebih maju. Serangan pedang tadi. Apa yang terjadi? Mereka yang berusaha sekuat tenaga mengusir roh jahat di bawah pimpinan pria berbaju hijau juga sangat terkejut dengan perubahan mendadak itu. Banyak dari mereka bekerja keras hampir seharian, tetapi sia-sia. Kemudian, kilatan cahaya pedang menyelesaikan semua masalah dan menutup retakan, mencegah roh jahat kembali. Sungguh metode yang luar biasa. Apakah ada master yang bisa membantuku? Meskipun pria berbaju hijau itu adalah seorang kaisar setengah abadi, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut saat ini. Hanya dia yang bisa merasakan arah pedang itu. Sosoknya berkelebat dan ia menghilang di tempat. Tak lama kemudian, dia pun datang ke arah Xiao Chen menghunus pedangnya, namun dia mendapati hanya Wang Zhengchu yang berdiri di sana dengan linglung. Wang Zhengchu, mengapa kamu ada di sini? Kalau saja lelaki berbaju hijau itu tidak mengenal baik Wang Zhengchu, dia pasti akan mengira bahwa Wang Zhengchu lah yang menggunakan pedangnya untuk menyegel roh jahat itu. Senior Yi, ada orang penting yang tinggal di perahu roh kita. Dia setidaknya setingkat Kaisar Abadi. Kata Wang Zhengchu penuh semangat. Kaisar Abadi. Ekspresi pria berjubah hijau itu sedikit berubah. Siapa yang baru saja menggunakan pedangnya untuk menyegel roh jahat itu? Ya, itu pedangnya. Seru Wang Zhengchu cepat, pedang itu sungguh luar biasa. Aku tak pernah menyangka ada orang di dunia ini yang bisa menggunakan pedang seperti itu. Siapa orang itu? Tanya pria berbaju hijau cepat-cepat. Senior Yi juga kenal orang itu. Dia Xiao Chen, yang bersaing dengan Chen Xuan untuk mendapatkan Silver Moon Shuttle di pelelangan. Tidak mungkin. Bukankah dia seorang ascender dari alam bawah? Pria berbaju hijau itu terkejut. Dia adalah perwira berpangkat tertinggi di kapal roh ini, bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menanggapi berbagai keadaan darurat. Dia kebetulan hadir di pelelangan itu. Ketika Xiao Chen dan Chen Xuan memperebutkan Silver Moon Shuttle, dialah yang menginstruksikan Wang Zhengchu untuk memperingatkan Chen Xuan. Karena itu, dia juga mengenal Xiao Chen. Terlebih lagi, Xiao Chen telah menggunakan batu roh kelas atas, bukan batu abadi, yang membuatnya secara keliru percaya bahwa Xiao Chen adalah seorang ascender dari alam bawah, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Aduh, jelas sekali kita terlalu ceroboh, atau mungkin Tuan Xiao ingin tetap bersikap rendah hati. Wang Zhengchu mendesah. Yah, sangat sedikit Kaisar Abadi yang mau naik perahu roh. Karena Tuan Xiao ingin tetap rendah hati, kita tidak boleh mengganggunya, nanti malah akan berdampak buruk. Bab 797. Di dalam ruangan, Dilin mondar-mandir, tampak cemas dan bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia sedang menggumamkan sesuatu. Meski aku tidak dapat mendengar dengan jelas, tidak sulit untuk melihat sedikit rasa menyalahkan diri sendiri dan penyesalan dalam ekspresinya. Xiao Chen masuk diam-diam dan mendapati Dilin tidak normal, jadi dia bertanya dengan bingung, "Dilin, apa yang kamu lakukan?" Xiao Chen. Dilin menyapa Xiao Chen dengan gembira saat melihatnya. "Aku senang kau baik-baik saja. Aku sangat takut tadi. Kalau terjadi apa-apa padamu gara-gara aku tak akan pernah memaafkan diriku sendiri." Mendengar ini, Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa denganmu?" "Aku." Dilin ragu-ragu, merasa sangat malu. "Baru saja, Raja Abadi Chen Xuan datang mencarimu, tetapi kau tidak ada di sana, jadi dia mendesakku untuk memberitahukan keberadaanmu. Aku sangat takut sehingga aku memberitahunya di mana kau berada. Maaf, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku begitu ketakutan sehingga aku langsung menjawabnya." Xiao Chen mengerti apa yang dia katakan dan tersenyum, "Ini hanya masalah kecil, jangan khawatir." Dilin adalah salah satu dari sedikit orang sederhana yang pernah ditemuinya. Di dunia peri yang berbahaya ini, ia tak diragukan lagi bagaikan angin segar. Adapun Dilin yang mengkhianatinya, dia sama sekali tidak berpikir demikian.
Ketika seorang yang benar-benar abadi menghadapi pertanyaan dari seorang raja yang abadi, bagaimana ia bisa punya ruang untuk berpikir? Jika dia mengalami tekanan seperti itu, dia mungkin akan langsung pingsan dan tidak tahu apa yang dia lakukan atau katakan sama sekali. Dan bahkan jika Dilin tidak mengatakannya, hanya masalah waktu bagi Chen Xuan untuk menemukannya. Lagi pula, dia berada di dalam perahu roh atau di luar perahu roh, dan mustahil baginya untuk berada terlalu jauh dari perahu roh. Tapi Raja Abadi Chen Xuan sepertinya terobsesi dengan pesawat ulang-alik bulan perak. Apa dia tidak merepotkanmu? Tanya Dilin ragu-ragu. Tidak, dia tidak akan menggangguku lagi di masa depan, jadi tenang saja. Kata Xiao Chen, lalu berhenti berbicara dengan Dilin. Ia duduk di tempat tidurnya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Melihat ini, Dilin juga duduk di tempat tidurnya dan bermeditasi. Wang Zhengchu dan pria berbaju hijau benar-benar tidak datang untuk mengganggu Xiao Chen, dan Xiao Chen merasa lega. Tidak ada kendala berarti dalam perjalanan selanjutnya. 2 bulan bukanlah waktu yang singkat, tetapi tentu saja juga bukan waktu yang lama. Bagi para praktisi, itu hanya sekejap mata. 2 bulan kemudian, perahu roh akhirnya tiba di negeri dongeng Beiqiong. Xiao Chen, aku harus bergegas kembali ke sekte untuk melapor, kamu. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan, silakan kembali ke sekte. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi kalau kita beruntung. Dilin turun dari perahu roh terlebih dahulu dan segera bergegas menuju sekte Guntur Ungu. Tampaknya ada orang atau hal di sekte Guntur Ungu yang dia pedulikan, dan dia tidak sabar. Tempat yang sudah lama tidak kulihat. Xiao Chen turun dari perahu roh dan melirik ke sekeliling yang sudah dikenalnya. Dibandingkan dengan masa lalu, tidak banyak perubahan di sini. Tuan Xiao. Pada saat ini, 2 sosok datang mengejar dari perahu roh. Itu Wang Zhengchu dan pria berbaju hijau. Wang Zhengchu adalah Raja Abadi, tetapi pria berbaju hijau bahkan lebih kuat, telah mencapai alam Kaisar Kuasi Abadi. Namun, keduanya tampak sangat hormat dan pendiam di depan Xiao Chen. Ada apa? Tanya Xiao Chen dengan tenang. Tuan Xiao, saya sungguh-sungguh minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Pria berbaju hijau itu meminta maaf. Dengan tingkat kultivasi Anda, seharusnya Anda menerima perawatan terbaik. Tidak masalah, aku tidak peduli. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Terima kasih juga, Tuan Xiao, atas bantuannya dalam menutup celah di dunia iblis. Kalau tidak, kami pasti akan membutuhkan banyak waktu. Itu masih dalam kemampuanku, hanya masalah kecil. Kata Xiao Chen dengan tenang. Tuan Xiao benar-benar pria yang bermoral tinggi. Kami semua mengaguminya. Puji Wang Zhengchu dan pria berbaju hijau itu. Baiklah, berhenti bicara omong kosong, aku masih ada urusan lain. Kata Xiao Chen dengan tidak sabar. Tuan Xiao, kami telah memverifikasi bahwa seorang dia akan berkolusi dengan Chen Xuan dan membocorkan informasi Anda. Silakan lihat. Kalian tangani ini sesuai hukum. Xiao Chen tidak tertarik pada orang yang tidak penting seperti ini. Dia meninggalkan sepatah kata dan terbang pergi. Sepertinya tidak mudah untuk memenangkan hatinya. Bahkan Kaisar Abadi yang kuat pun punya harga diri. Kita tidak boleh gegabah. Baiklah, kita bahas nanti saja. Selama dia masih di alam abadi Beiqiong, cepat atau lambat kita akan bertemu lagi dengannya. Negeri peri Beiqiong merupakan salah satu dari 10 negeri peri teratas di dunia peri, dan jauh dari kata sebanding dengan negeri peri kecil seperti Jiangchu. Xiao Chen mengikuti arah yang diingatnya dan mulai terbang ke arah barat. Saat itu, ia membangun pemakaman Xian di negeri dongeng Beiqiong dan mengirim seorang pembantu kepercayaannya untuk menjaganya. Orang kepercayaannya itu menciptakan kekuatan di dekat pemakaman Xian, yang disebut Sekte Meteorit. Saat itu, ia hanya memiliki tingkat kultivasi seorang Raja Abadi. Kekuatan yang diciptakan oleh seorang Raja Abadi jelas tidak cukup penting, sehingga Sekte Meteorit hanyalah sekte kecil. Kebanyakan yang bergabung dengan Sekte Meteorit adalah mereka yang ditolak oleh sekte besar, memiliki bakat rendah, atau berasal dari keluarga miskin. Xiao Chen saat itu berpikir bahwa setelah dia melenyapkan semua musuh dan memastikan tempat peristirahatan Bu Yunyan tidak akan diganggu, dia akan mendukung Sekte Meteorit dan membuatnya lebih kuat. Akan tetapi, sebelum hal-hal itu dapat terwujud, ia mengalami reinkarnasi. Aku tidak tahu seperti apa Sekte Meteorit sekarang setelah sekian lama. 2 hari kemudian, Xiao Chen tiba di sebuah kota dekat Sekte Xingyun, yang disebut Kota Wushuang. Sekte Xingyun hanyalah sekte kecil, tetapi Kota Wushuang adalah kota yang sangat terkenal di negeri dongeng Beiqiong. Namanya adalah Wushuang, yang menunjukkan status dan kemakmurannya. Terbang dilarang di Kota Wushuang. Xiao Chen mematuhi aturan dan memasuki kota dengan berjalan kaki setelah membayar ribuan batu roh berkualitas tinggi. Xiao Chen awalnya berencana untuk melihat-lihat pemandangan kota Wushuang, tetapi ia segera terlihat oleh seseorang. Xiao Chen berhenti dan menatap pemuda berpakaian brokat yang muncul di depannya.
Pemuda ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Dilin, keduanya berada di puncak alam abadi sejati, tetapi auranya tidak sepadat Dilin. Xiao Chen dapat melihat sekilas bahwa pemuda itu sering meminum ramuan dan harta langka untuk berlatih bela diri, dan tingkat kultivasinya ditingkatkan dengan paksa. Mengonsumsi ramuan dan harta langka sesekali dapat membantu dalam kultivasi secara lebih efektif, namun mengonsumsi terlalu banyak akan menyebabkan fondasi tidak stabil dan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada manfaatnya. Pada saat ini, pemuda berpakaian brokat terus-menerus menatap Xiao Chen, seolah-olah dia ingin melihat Xiao Chen dengan saksama. Xiao Chen diam-diam terkejut dan bertanya tanpa berkata-kata, "Apa yang kamu lihat?" Mendengar hal itu, pemuda berpakaian brokat itu pun menghampirinya dengan wajah licik dan bertanya sambil bercanda, "Kakak, apakah kamu mau ikut bertarung?" "Tidak." Xiao Chen menggelengkan kepalanya, berjalan mengitari pemuda itu dan berjalan lurus ke depan. "Tunggu." Pemuda berbaju brokat itu mengejarnya tanpa henti, sambil berkata, "Saudaraku, izinkan aku memberitahumu, ini kesempatan besar bagimu untuk bertemu langsung dengan putri surga yang sombong, Tang Zixuan." "Aku tidak kenal Tang Zixuan, jangan ikuti aku lagi," kata Xiao Chen dengan nada memperingatkan. "Apa? Kau bahkan tidak kenal Tang Zixuan? Dia salah satu wanita tercantik di alam abadi Beiqiong, dan murid pribadi Ratu Xuan. Bagaimana mungkin kau tidak mengenalnya?" tanya pemuda berpakaian brokat itu dengan cemas. Mendengar ini, Xiao Chen tiba-tiba terkejut. Ia berhenti dan bertanya kepada pemuda berbaju brokat itu, "Siapa yang kau bicarakan?" "Permaisuri Xuan." "Ya, Ratu Xuan Yan Qingcheng, sosok yang paling banyak ditonton di negeri dongeng Beiqiong beberapa tahun terakhir. Kau bahkan tidak mengenalnya, kan?" Pemuda berbaju brokat itu menatap Xiao Chen seolah-olah dia monster. Bab 798. Apakah Ratu Xuan telah tiba di alam abadi? Xiao Chen sangat terkejut. Awalnya, Ratu Xuan pergi ke benua Fengwu, tetapi aturan benua Fengwu dirusak oleh orang-orang dari alam atas, sehingga mustahil baginya untuk naik. Ia mengira Ratu Xuan juga akan terjebak di alam bawah. Namun, seperti sering dikatakannya, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Menghitung waktu, Ratu Xuan meninggalkan bumi 60 atau 70 tahun yang lalu. Waktu di bumi 3 kali lebih lambat daripada di dunia luar. Dengan kata lain, Ratu Xuan sebenarnya telah menghabiskan lebih dari 200 tahun di luar. Sekitar 100 tahun lalu, dia bertemu dengan Liao Agung, yang berada pada tahap awal Mahayana. Setelah itu, ia kehilangan jejaknya di benua Fengwu. Selama masa itu, ia pasti mengalami beberapa petualangan dan datang ke negeri dongeng melalui jalan alternatif. Seharusnya sudah sekitar 100 tahun sejak Permaisuri Xuan menjadi terkenal di dunia abadi. "Kakak, kok kamu kayak orang biadab? Nggak apa-apa sih kalau Tang Zixuan nggak tahu, tapi kamu bahkan nggak kenal Ratu Xuan," tanya pemuda berbaju brokat itu dengan wajah penuh kekaguman saat membicarakan Ratu Xuan. "Oh, katakan padaku, perbuatan apa yang membuatmu begitu terpesona?" Xiao Chen tentu saja sangat tertarik dengan topik Ratu Xuan. "Terlalu banyak untuk disebutkan di sini, jadi saya akan memilih beberapa yang representatif untuk dibagikan kepada Anda." Pemuda berpakaian brokat itu meludah dan berkata, "Sekitar 80 tahun yang lalu, Permaisuri Xuan berpartisipasi dalam sebuah kompetisi bakat. Dengan kultivasi Xuanxiannya, ia melampaui sekelompok jenius abadi emas dan tampil menonjol. Hal ini menggemparkan seluruh alam abadi Beiqiong, dan berbagai kekuatan besar berturut-turut mengulurkan tangan kepadanya, berharap dapat merekrutnya. Pada akhirnya, Permaisuri Xuan memilih Istana Phoenix S, yang menempati peringkat kedua di alam abadi Beiqiong, tepat di bawah Istana Tianluo. Ratu Xuan bergabung dengan Istana Ice Phoenix." Xiao Chen merenung. Dia juga tahu tentang Istana Phoenix S, sebuah sekte yang hanya merekrut perempuan. Sekte ini biasanya bersikap sangat rendah hati, tetapi memiliki reputasi sebagai sekte yang paling tak tersentuh di dunia peri. Di alam abadi Beiqiong, Istana Tianluo adalah yang terkuat di permukaan, tetapi sebenarnya, menurut pendapatnya, Istana Binghuang masih di atas Istana Tianluo, tetapi Istana Binghuang tidak bersaing untuk nama-nama kosong itu. Yah, Istana Tianluo memang sangat marah saat itu, tapi sepertinya mereka tidak berani berbuat apa-apa terhadap Istana Binghuang, jadi mereka hanya bisa merajuk pada akhirnya. Ada lagi. Cuma menang kontes bakat. Nggak aneh-aneh banget, kan? Lagi pula, Xiao Chen adalah seseorang yang telah melihat kejadian besar. Kompetisi jenius yang diikuti Ratu Xuan tampaknya hanya diadakan di alam abadi Beiqiong. Saat ia masih kecil, ia berpartisipasi dalam kompetisi jenius yang diselenggarakan bersama oleh 10 kerajaan peri utama. Kompetisi itu berlangsung seru, dengan banyak jenius berkumpul dan berbagai monster bermunculan satu demi satu. Ini baru permulaan. Perbuatan Xuan Hou tentu jauh lebih dari ini. Setelah bergabung dengan Istana Ice Phoenix, kultivasinya telah meroket. 50 tahun yang lalu, dia menerobos ranah Raja Abadi di Istana Phoenix S, menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi.
Auranya mengembun menjadi bayangan roh Phoenix kuno. Seluruh alam abadi Baekhyong diselimuti tekanan yang mengerikan, dan bahkan Kaisar Abadi gemetar tak terjelaskan. Pria muda berpakaian brokat itu mengatakan ini dengan ekspresi gembira. Dia jelas tidak mengalami situasi seperti itu pada saat itu, tetapi tidak sulit membayangkan betapa hebatnya pemandangan itu. Roh Phoenix kuno. Xiao Chen diam-diam terkejut. Ia hanya pernah melihat dan mendengar tentang roh Phoenix kuno dalam buku-buku dan legenda kuno. Ia dikenal sebagai Raja Burung, dan memiliki kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Jelas bukan hal yang mudah bagi Ratu Xuan untuk menerobos ke tingkat Raja Abadi dan menyebabkan fenomena aneh seperti itu. Berapa tingkat kultivasi Ratu Xuan saat ini? Tanya Xiao Chen. Puncak Raja Abadi. Kata pemuda berjubah brokat itu dengan penuh penegasan sekaligus kekaguman. Dari tahap awal Raja Abadi hingga puncak Raja Abadi hanya dalam 50 tahun, kecepatan ini sungguh tak tertandingi. Raja Abadi mana di alam abadi Baekhyong yang tidak berkultivasi selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun? Sungguh menakjubkan. Menerobos menjadi Kaisar Abadi hanyalah masalah waktu. Meskipun dia belum bertemu Ratu Xuan, Xiao Chen sangat mengaguminya. Warisan yang ia tinggalkan untuk Sekte Yuxiao hanyalah sebagian kecil, tetapi Permaisuri Xuan mampu menggunakan bagian warisan itu untuk selangkah demi selangkah mencapai posisinya saat ini dan menciptakan legenda demi legenda. Ia sungguh seorang jenius langka yang sulit ditemukan dalam 1000 tahun. Akan tetapi, akan menjadi berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang seperti Ratu Xuan sebelumnya. Setidaknya di antara orang-orang yang dikenalnya, ada beberapa yang berkultivasi lebih cepat daripada Xuan Ho, dan jumlahnya lebih dari 1 atau 2 orang. Belum lagi masa lalu yang jauh, ambil saja contoh pendiri sekte jahat pencipta teknik melahap kegelapan. Ia hanya membutuhkan 100 tahun untuk mencapai tingkat Kaisar Abadi, yang jauh lebih cepat daripada Ratu Xuan. Namun pada akhirnya, dia tetap kalah dari Xiao Chen. Bakat atau jalan pintas hanya akan bermanfaat di tahap awal. Seiring berjalannya waktu, peran bakat akan semakin mengecil. Keyakinan dan ketekunan adalah kebenaran abadi. Alasan mengapa Xiao Chen mampu mengalahkan musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai puncak jalan keabadian bukanlah karena bakatnya yang unggul, tetapi karena kegigihannya dalam niat awalnya. Terobosan Xuan Ho ke tingkat Kaisar Abadi adalah perkembangan alami, tak diragukan lagi. Lebih lanjut, konon ia baru-baru ini bertarung melawan Kaisar Abadi dari Istana Phoenix S dan secara mengejutkan mampu mengimbanginya. Astaga, seorang Raja Abadi Puncak bisa menyamai Kaisar Abadi. Sungguh luar biasa. Selalu ada pepatah terkenal di dunia peri, jika Anda tidak menjadi Kaisar Abadi, Anda akan berakhir menjadi semut. Kesenjangan antara Kaisar Abadi dan Raja Abadi adalah jurang yang tak terbayangkan. Xuan Xian dapat mengalahkan Jin Xian, dan beberapa orang yang sangat berbakat dan mengerikan juga dapat melakukannya. Akan tetapi, jika Raja Abadi dan Kaisar Abadi seri, itu akan seperti semut yang bergulat dengan gajah, dan keduanya sama-sama seimbang. Tentu saja, Permaisuri Xuan sekarang menjadi target latihan utama Istana Ice Phoenix. Jika dia bertarung dengan Kaisar Abadi Istana Ice Phoenix, bahkan jika Kaisar Abadi itu bisa melukai Permaisuri Xuan, bagaimana mungkin dia benar-benar melukainya? Oleh karena itu, hasil imbang dengan Kaisar Abadi tidak dapat dianggap sebagai suatu pencapaian, dan kesimpulan harus dibuat berdasarkan situasi sebenarnya. Oke, cukup ceritanya. Harus kuakui, ini cukup menarik. Tapi aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Xiao Chen sedang dalam suasana hati yang baik ketika mengetahui tentang Ratu Xuan. Karena Permaisuri Xuan ada di Istana Phoenix S, kau bisa menemuinya kapan saja. Sekarang, kau harus pergi ke Sekte Meteorit dulu. Setelah Xiao Chen berbalik dan pergi, pemuda berpakaian brokat itu menepuk kepalanya dan berkata, "Sial, aku begitu sibuk menceritakan kepadanya tentang perbuatan Xuan Ho sampai-sampai aku lupa mengerjakan urusanku." Memikirkan hal ini, dia segera menyusul dan berkata dengan nada memohon, "Saudaraku, bantulah aku akan memberimu 1000 batu abadi sebagai hadiah." 1000 batu abadi setara dengan 100.000 batu roh kelas atas, yang pastinya merupakan kekayaan besar bagi makhluk abadi sejati. Fakta bahwa pemuda berpakaian brokat itu bisa mengeluarkannya dengan mudah menunjukkan bahwa latar belakang keluarganya memang terkemuka, dan dia mungkin menempati tempat di negeri dongeng Baekhyong. "Apa yang kau ingin aku bantu?" "Ini masalah besar," tanya Xiao Chen santai, mengingat pihak lain sudah menceritakan kisahnya begitu lama. "Bukankah itu yang sudah kukatakan sebelumnya?" kata pemuda berpakaian brokat itu. "Pengganti." Xiao Chen tidak begitu mengerti. Apakah ada istilah seperti pengganti di dunia peri? "Ya, nama saya Helian Lang. Saya sedang mengikuti turnamen di kota Wushuang dan harus bertanding. Tapi kultivasi orang itu jauh lebih tinggi daripada saya, dan saya pasti akan kalah. Jadi, saya ingin meminta bantuan Anda." Pemuda berpakaian brokat itu menjelaskan situasinya. Dia yang saya sebutkan sebelumnya, putri surgawi yang sombong, Tang Zixuan, murid Xuan Ho.
Bukankah Anda sangat tertarik dengan Xuan Hou? Bab 799. Kau memintaku bermain untukmu, apa kau pikir aku pasti bisa menang? Xiao Chen menatap Helian Lang dengan aneh. Tampaknya dia tidak mengenalnya dan tidak pernah menunjukkan kekuatannya di hadapannya. Omong kosong. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan Tang Zixuan? Kata Helian Lang tanpa berkata-kata. Tang Zixuan adalah dewa emas, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran sejati Xuan Hou. Dia tidak setingkat dengan kita. Jika kau ingin mengalahkannya, tunggu saja di kehidupanmu selanjutnya. Lalu mengapa kamu memintaku bermain untukmu? Xiao Chen bingung. Pukulan pengganti, di lingkungan kami disebut, menerima pukulan demi orang lain. Helian Lang terkekeh dan menepuk dada Xiao Chen dengan ramah. Kulihat tubuhmu kuat. Kau seharusnya baik-baik saja setelah beberapa pukulan. Ketika Xiao Chen mendengar ini, wajahnya langsung berubah gelap. Dia pikir Helian Lang ingin dia mengalahkan Tang Zixuan, tetapi ternyata dia hanya mencari seseorang untuk menjadi pengganti dan menerima pukulan. Namun, ini sangat mirip dengan perilaku para pemuda dari keluarga kaya. Karena kamu tidak peduli menang atau kalah, kenapa kamu tidak menyerah saja dan mengakui kekalahan? Kenapa kamu harus mencari orang lain untuk melakukannya untukmu? Tanya Xiao Chen acuh tak acuh. Aduh, aku juga ingin menyerah, tapi ayahku sudah memperingatkanku dengan serius bahwa aku lebih baik dijatuhkan dari ring daripada mengaku kalah. Kalau dia tahu aku takut bertarung, dia akan mematahkan kakiku. Kata Helian Lang dengan ekspresi sedih di wajahnya. Xiao Chen mengerti setelah mendengar ini. Keluarga Helian Lang jelas merupakan keluarga terpandang. Ayahnya pasti sangat khawatir dan resah karena ia adalah anak orang kaya generasi kedua. Sederhana sekali. Kau hanya perlu maju dan melakukan beberapa gerakan, lalu sengaja dijatuhkan dari panggung, bukankah itu cukup? Kata Xiao Chen. 2 jurus, apa-apaan ini? Apa kau pikir aku bisa bertahan 2 jurus melawan Tang Zixuan? Tang Zixuan itu dewa emas. Aku tidak tahu apakah tubuhku bisa menahan serangannya. Aku harus berbaring setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Kata Helian Lang, kalau kau bisa menghabiskan uang untuk menghindari ini, kenapa tidak menghabiskannya saja? Sepertinya masuk akal. Xiao Chen berpikir sejenak lalu bertanya, kalau kamu menyewa pengganti, apa ayahmu atau penonton lain tidak akan mengenalimu? Jangan khawatir. Keluarga Helianku tidak ada di kota Wushuang, dan tidak ada seorang pun di sana yang mengenalku. Ayahku pasti tidak akan datang langsung. Paling-paling, aku akan mengirim seseorang untuk mengumpulkan informasi dan melapor kembali kepadanya. Helian Lang berkata, jadi, aku menemukanmu, yang ukuran dan kultivasinya mirip denganku. Hanya saja kau terlihat sedikit lebih muda, tapi itu bukan masalah besar. Kau benar-benar pandai memanfaatkan orang lain. Kalau ayahmu tahu, dia pasti akan marah besar. Xiao Chen terdiam mendengar ucapan Helian Lang. Tentu saja aku tidak bisa memberitahunya. Kalau dia tahu, masa depanku akan suram. Kata Helian Lang dengan wajah getir, Kak, tolong bantu aku kali ini. Aku tidak hanya akan membayarmu, tapi kalau kamu terluka, aku juga akan bertanggung jawab penuh, menanggung biaya pengobatanmu, dan menyewa dokter terbaik untuk merawatmu. Lupakan saja, aku tidak tertarik. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menolak. Jika itu Xuan Hou, dia mungkin masih tertarik. Tapi sebagai murid Xuan Hou, jika dia turun ke lapangan dan bertarung 1 lawan 1 dengan pihak lain, statusnya akan terlalu rendah. Namun, karena dia adalah murid Ratu Xuan, maka dia patut mendapat perhatian. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Helian Lang, angkat tangan kananmu. Untuk apa? Helian Lang bingung. Jangan banyak bertanya. Mendengar ini, Helian Lang tidak dapat menolak Xiao Chen, dan dengan patuh mengangkat tangan kanannya dan mengulurkannya di depan Xiao Chen. Xiao Chen tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengumpulkan niat pedang di ujung jarinya, lalu menggambar garis di lengan Helian Lang. Seketika, aura ungu di lengan Helian Lang terus bergerak naik turun, sungguh aneh. Akhirnya, aura itu menghilang tanpa jejak, seolah telah menembus tubuh Helian Lang. Apa ini? Tanya Helian Lang dengan heran. Bagaimana perasaanmu? Xiao Chen bertanya dengan tenang. Agak panas, dan lenganku mati rasa. Helian Lang menggoyangkan lengannya. Benar. Kata Xiao Chen, kembalilah dan ikutlah dalam kompetisi. Meskipun energi pedang ini mungkin tidak dapat mengalahkan Tang Zixuan, itu dapat meringankan kekalahanmu. Aku masih ada urusan lain. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen berbalik dan pergi. 2 kali pertama Xiao Chen berbalik, Helian Lang mampu bereaksi dan mengejar. Namun kali ini ketika Helian Lang ingin mengejarnya, ia mendapati Xiao Chen telah menghilang dalam sekejap. Aneh, di mana orang itu? Kok dia berkedip? Helian Lang memutar kepalanya, tampak seperti melihat hantu. Tak lama kemudian, dia menepuk kepalanya lagi dan berkata, oh tidak, waktu permainan hampir habis, kita harus bergegas kembali.
Setelah meninggalkan Helian Lang, Xiao Chen langsung pergi ke alamat Sekte Meteorit. Sekte Meteorit sudah berada di wilayah kota Wushuang, tidak terlalu jauh. Dengan kekuatan kaki Xiao Chen, ia bisa tiba di sana dengan cepat meskipun berjalan kaki. Sekte Meteorit tampaknya lebih bobrok dari sebelumnya. Xiao Chen menatap sekte yang dikenalnya namun tidak dikenal di depannya, mendesah dalam hati. Sekte Meteorit dulunya hanyalah sekte kecil. Setelah bertahun-tahun, sekte ini gagal berkembang dan malah perlahan-lahan merosot. Ketika ia menyapu indera spiritualnya, ia menemukan bahwa di sekte sebesar itu, jumlah orangnya kurang dari 100 orang, dan kebanyakan dari mereka berada di alam abadi sejati atau di bawahnya. Hanya ada beberapa dewa Suan, dan tidak ada dewa emas yang terlihat. Xiao Chen merasa agak bersalah. Tujuan didirikannya Sekte Meteorit adalah untuk melindungi pemakaman Xian, tetapi ia gagal memberikan bantuan apapun kepada Sekte Meteorit. Lagi pula, dia punya terlalu banyak musuh saat itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia punya musuh di seluruh dunia, dan dia tidak bisa tinggal di Sekte Meteorit selamanya. Kalau saja musuh-musuhnya tahu bahwa dia punya hubungan dekat dengan Sekte Meteorit, kemungkinan besar mereka akan diam-diam menyerang Sekte Meteorit saat dia tidak ada suatu hari nanti. Tidak membantu Sekte Meteorit juga berarti memastikan keselamatan Sekte Meteorit. Pada saat ini, di dalam aula utama Sekte Meteorit. Tuan, luka Anda sangat serius. Sebaiknya Anda tidak keluar. Beberapa murid Sekte Meteorit menasihati di bawah aula. Aku tidak serapuh itu. Wan Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Yin Chong akan menghadapi Tang Xixuan hari ini. Sebagai ketua sekte dan gurunya, aku seharusnya ada di sana. Tetapi saat dia baru saja selesai berbicara, dia terbatuk keras beberapa kali, tampak sangat lelah dan tua. Saudara Yin Chong memberitahu kami sebelum dia pergi bahwa dia tidak ingin kamu ada di sana. Kata seorang murid perempuan muda, dia bilang dia tidak bisa mengalahkan Tang Xixuan dan dia takut kamu akan kecewa. Aku terkenal dengan nama Tang Xixuan. Dia murid pribadi Ratu Xuan Hou, bintang yang sedang naik daun di Istana Ice Phoenix, dan seorang dewa emas puncak. Wajar saja Yin Chong tidak bisa mengalahkannya. Tapi justru karena itulah, aku harus pergi dan memberinya semangat. Lagi pula, perjalanannya tidak jauh. Hanya di dalam kota Wushuang. Ini. Beberapa murid saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, hembusan udara bertiup dari luar aula. Wan Hong, aku akan menunggumu di pemakaman Xian. Setelah suara samar itu terdengar, auranya surut seperti air pasang dan menghilang tanpa jejak. Beberapa murid Sekte Meteorit menghadapi musuh yang tangguh, ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka berkata, Guru, ada yang mencoba masuk ke area terlarang. Ayo kita hentikan mereka. Tunggu. Wan Hong tiba-tiba berteriak, semuanya, tetap di sini. Jangan ada yang mengikutiku tanpa perintahku. Tanpa menunggu tanggapan para pengikut Sekte Meteorit, Wan Hong menyerbu keluar dengan kecepatan luar biasa. Bab 800. Pemakaman Xian, daerah terlarang Sekte Meteorit. Meski begitu, pemandangan di sekitar pemakaman masih asri, kicauan burung terdengar dan bunga-bunga bermekaran, bak surga. Namun, saat Xiao Chen berjalan, ia menemukan banyak tanda kerusakan di sana, tetapi kemudian diperbaiki. Di dalam pemakaman, hanya ada satu makam dan satu batu nisan. Kata-kata di batu nisan itu sangat sederhana, hanya tertulis 5 kata, makam Bu Yunyan, tanpa pengantar lain. Xiao Chen berhenti di depan batu nisan, kesadaran spiritualnya menembus ke dalam makam, dan melihat peti mati yang kosong. Ia terdiam lama sekali. Benar saja, yang ditemuinya adalah raga Bu Yunyan, namun jiwanya telah tergantikan oleh orang lain. Tak lama kemudian, sesosok tubuh bergegas memasuki pemakaman dan sedikit terkejut saat melihat Xiao Chen berdiri di depan batu nisan. Siapa kamu? Ekspresi Wan Hong memperlihatkan kebingungan, kewaspadaan, dan lebih banyak kekecewaan. Awalnya ia mengira bahwa orang itulah yang kembali, tetapi ternyata bukan dia. Wan Hong, apa yang membuatmu kecewa? Tanpa menoleh, Xiao Chen sepertinya sangat mengenal ekspresi wajah Wan Hong. Ia berkata dengan nada ringan, apa kau tidak kecewa karena bukan aku yang kau tunggu? Ini. Wan Hong kehilangan kata-kata, tetapi ia berusaha tetap sopan. Maaf, Tuan, Anda siapa? Ini area terlarang Sekte Meteorit kami. Orang luar dilarang masuk. Silakan pergi. Xiao Chen masih tidak menoleh, dan berkata dengan tenang, hal yang perlu kau lindungi telah hilang. Menghadapi makam kosong, mengapa harus begitu berhati-hati? Kau, siapa kau? Tanya Wan Hong dengan suara berat. Aduh. Xiao Chen menghela napas, berbalik, dan menatap Wan Hong. Ingatkan kau peringatan yang kuberikan saat aku memintamu menjaga pemakaman Xian. Ketika Wan Hong mendengar ini, pupil matanya mengecil dan dia berdiri di sana seperti orang bodoh, seolah-olah tersambar petir. Sudah kubilang, kalau ada yang mau menghancurkan makam ini, mereka harus melangkahi tubuhmu dulu.
Kau dengan yakin berjanji akan melindunginya sampai mati, tapi sekarang kau mengecewakanku. Nada bicara Xiao Chen berubah dingin, seolah-olah ia menyalahkanku. Celepuk. Wan Hong tidak lagi memiliki keraguan dalam benaknya dan berlutut dengan berat di tanah dengan lututnya. Ketika ia merasakan kehadiran Xiao Chen di aula utama, ia merasa sangat familiar. Namun, ketika tiba di pemakaman Xian, ia mendapati penampilan Xiao Chen sangat berbeda, sehingga ia pun curiga. Namun, saat Xiao Chen mengucapkan kata-kata ini, yang persis sama dengan kata-kata yang diucapkan pria itu saat itu, dia segera mengonfirmasi identitas Xiao Chen di dalam hatinya. Tuan, apakah Anda masih hidup? Budak tua ini tahu Anda akan baik-baik saja dan akan dapat kembali lagi melawan kehendak surga. Bekas air mata mengalir di pipi tua Wan Hong, dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan, bercampur dengan penyesalan mendalam dan menyalahkan diri sendiri. Aku telah mengecewakan kepercayaan tuanku. Aku tahu dosaku berat dan seharusnya aku sudah mati sejak lama untuk menebus dosaku. Namun, aku tak bisa melepaskan obsesi di hatiku, jadi aku masih bertahan sampai sekarang. Tapi sekarang setelah aku melihat tuanku kembali, keinginan hamba tua ini telah terpenuhi. Aku tidak menyesal menjalani hidup ini. Karena malu, Wan Hong mengangkat telapak tangannya untuk menyerap energi, lalu melayangkan pukulan kuat ke dahinya, berniat bunuh diri di depan Xiao Chen. Itu terjadi dalam sekejap mata. Tiba-tiba, sosok Xiao Chen melintas dan muncul di depan Wan Hong seolah-olah melalui teleportasi, dengan mudah menghalangi telapak tangannya. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya mati? Tanya Wan Hong bingung. Kau begitu mudahnya mencari kematian, apa kau benar-benar bebas dari penyesalan? Xiao Chen berkata dengan tenang, sekarang setelah aku kembali, aku pasti akan berkuasa lagi. Tidakkah kau ingin menyaksikan hari itu dengan mata kepalamu sendiri? Ketika Wan Hong mendengar ini, matanya tampak keruh dan berkabut, tetapi ada secercah cahaya di dalamnya. Mantan Kaisar Abadi Zichen menerobos dunia iblis, melangkah ke dunia bawah, menghancurkan Xuan Yuan, dan membunuh ras alien. Ia adalah musuh seluruh dunia, namun tak terkalahkan. Ia berdiri di puncak jalan keabadian, membuat semua makhluk hidup menundukkan kepala dan memandang rendah dunia. Betapa mendominasinya ia. Tapi, bohong kalau dia bilang tidak ingin melihat Xiao Chen mencapai puncak jalan keabadian lagi, tapi Wan Hong tetap merasa bersalah dan tidak punya muka untuk terus hidup. Baiklah, bangun. Aku sudah tahu tentang situasi Bu Yunyan, dan aku tidak bisa menyalahkanmu. Aku kembali hanya untuk memastikan, aku tidak memintamu mati sebagai penebusan dosa. Wanita yang menempati tubuh Bu Yunyan sangat kuat. Wan Hong sama sekali bukan tandingannya, jadi wajar saja jika dia tidak bisa menghentikannya. Dia mengatakan bahwa meminta Wan Hong bersumpah untuk melindungi makam Bu Yunyan hanya membutuhkan Wan Hong memiliki tekad yang cukup, bukan bahwa dia benar-benar ingin Wan Hong mati. Kapan wanita itu datang untuk merebut tubuh Bu Yunyan? Tanya Xiao Chen. Wan Hong tidak ragu-ragu dan langsung menjawab, sekitar 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. Xiao Chen mengerutkan kening. Istana Dewa telah berdiri setidaknya selama ribuan tahun, artinya wanita itu telah mengincar Bu Yunyan setidaknya selama ribuan tahun. Saya khawatir pada saat Bu Yunyan meninggal, atau bahkan jauh sebelumnya, wanita itu sudah mulai berencana untuk merebut jasad Bu Yunyan, tetapi dia baru benar-benar bertindak 100 tahun yang lalu. Ketika Bu Yunyan meninggal ribuan tahun yang lalu, ia bahkan belum mencapai level Kaisar Abadi. Bahkan jika seseorang diam-diam mengincar Bu Yunyan, ia belum tentu bisa mendeteksinya. Lupakan saja, masalah ini sangat rumit. Aku tidak akan bisa memahaminya sepenuhnya sampai aku bertemu wanita itu lagi. Xiao Chen tahu bahwa dia tidak akan dapat menemukan apapun untuk saat ini, jadi dia mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Perhatiannya kembali ke Wan Hong, dan ia bertanya dengan tenang, kau sedang mengalami masa-masa sulit beberapa tahun terakhir ini. Kultivasimu malah menurun, bukannya membaik, dan kau bahkan mengalami cedera serius. Aku malu. Wan Hong menundukkan kepalanya karena malu. Siapa yang menyakitimu? Orang yang mengambil alih tubuh Bu Yunyan. Tanya Xiao Chen. Tidak. Wan Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun wanita itu kuat, dia tidak mempermalukanku. Luka-lukaku disebabkan oleh serangan diam-diam puluhan tahun yang lalu. Apakah kita diserang secara tiba-tiba? Xiao Chen mengerutkan kening. Yah, saat itu, kultivasiku sudah mencapai level Kaisar Abadi Semu, dan aku ingin mencoba menembus level Kaisar Abadi. Siapa sangka di tengah perjalanan, aku disergap sekelompok orang misterius, dan terluka parah. Akibatnya, level kultivasiku terus menurun, dan sekarang aku hanya bisa mengerahkan kekuatan seorang Raja Abadi awal. Kata Wan Hong, kau terlalu tidak sabaran. Xiao Chen menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Bagaimana mungkin semudah itu mencapai level Kaisar Abadi? Bahkan jika tidak ada yang mengganggumu, kau tetap akan gagal. Kaisar Semi Abadi kedengarannya bagus, dan hanya selangkah lagi dari Kaisar Abadi, tetapi sebenarnya sama sekali berbeda dari Kaisar Abadi.
Kalimatnya masih sama, kalau kamu tidak menjadi kaisar abadi, kamu akan berakhir menjadi semut. Wan Hong menghela napas mendengar ini, pelayan tua ini sebenarnya tahu dalam hatinya bahwa saat itu, peluangku untuk mencapai tingkat kaisar abadi hanya kurang dari 1 banding 10.000, tapi... Wan Hong tidak melanjutkan bicaranya, tetapi Xiao Chen sudah mengerti maksudnya. Dia selalu merenungkan kegagalannya melindungi pemakaman Xian dan telah lama ingin mati untuk menebus dosanya. Dia memaksa masuk melewati penghalang itu, mungkin untuk mencoba mencapai wilayah kaisar abadi dan memenuhi keinginannya yang telah lama didambakan sebelum meminta maaf. Baiklah, saya mengerti. Cedera Anda serius, dan sebagian besar fondasi Anda telah hancur. Perawatannya membutuhkan pengobatan khusus. Xiao Chen memutuskan untuk tinggal di sekte meteorit untuk sementara waktu. Ling Xiaozu juga perlu mencari obat untuk menyembuhkan lukanya, yang dapat dilakukan bersamaan dengan penyembuhan luka Wan Hong. Lagi pula, setelah sekian lama meninggalkan negeri dongeng, jelas telah terjadi perubahan signifikan di negeri dongeng. Ia harus memahami situasinya terlebih dahulu. Bersambung.